Dari samping rumah ini ya, suami istri ya, yang kemudian semuanya meninggal ya. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Teman-teman bisa lihat ini adalah rumah yang berada di pinggir hutan, satu-satunya rumah yang berada di pinggir hutan yang saya beli karena rumah ini murah teman-teman. Rumah ini dimiliki oleh sepasang suami istri ya, yang kemudian semuanya meninggal teman-teman, dan meninggalnya itu dalam keadaan sangat ngeri ya, sangat ngeri. Meninggal isi dalamnya itu busuk semua teman-teman. Jadi saya merinding ya. Nah, jadi selama bertahun-tahun rumah ini kosong. Ada beberapa orang yang beli, kalau nggak salah ada 2 orang yang pernah beli rumah ini tetapi nggak berani tinggal di tempat ini karena tempat ini menurut mereka itu angker, makanya dijual dengan harga sangat murah. Rumahnya lumayan teman-teman, bagian besarnya itu sudah permanen ya. Ada beberapa bagian itu papan dan bambu. Ada juga cerita teman-teman bahwa tempat ini tempat uka-uka gitu, tempat orang uji nyali. Bahkan ada penduduk yang berada di jauh di kampung sana ya, penduduk yang pernah mengamalkan ilmu dan bertapa di gunung itu pernah sering datang kemari karena di sini ada demit teman-teman. Dia bilang dia bisa bicara dengan demit. Saya merinding teman-teman, nggak berani saya menceritakan itu ya di tengah malam semacam ini. Ini teman-teman, rumah ini nggak ada lampunya ya. Dulu ada listriknya di sana, ditarik tali sangat jauh kemari, kemudian meterannya dan tidak ada lagi. Ada suara pula itu mengganggu. Kalau tidak salah teman-teman, ada 2 orang yang sudah coba membeli rumah ini tetapi cuma datang pada siangnya aja saat mereka libur, kemudian malamnya ketika sore mereka pulang lagi. Jadi rumah ini terbengkalai dan semakin suram ya, semakin seram ya, karena sudah bertahun-tahun kosong. Kemudian saat saya tinggal juga saya mengalami hal-hal aneh ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa di sekeliling rumah ini memang masih dipenuhi hutan. Ini merupakan teman-teman hutan jati yang oleh pemiliknya juga mau dijual teman-teman, karena mereka juga nggak betah tinggal di sini ya, nggak betah mengelola lahan ini katanya. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Itu teman-teman kondisinya di belakang seperti ini ya, penuh dengan pohon-pohon, dan jauh sana itu teman-teman semakin hutannya semakin gelap ya. Ini adalah teman-teman bagian dari samping rumah ini ya. Ini sudah saya tancapkan pagar-pagar tadi ini ya. Ini
pagar bambu yang nantinya akan saya kerjakan. Ada pohon turi ya, pohon turi. Ini bagian dari rumah ini juga ada yang masih bambu ya, gedek atau apalah istilahnya teman-teman. Nah ini bagian atas rumah ini teman-teman, pohon jeruk purutnya ini sudah saya potong bagian atasnya dan sudah tumbuh tunas baru itu teman-teman. Ini juga ya sudah sebagian memang saya gunakan untuk makanan saya di sini. Nggak terlihat teman-teman rumahnya karena gelap ya, kalau dari sini nggak terlihat. Senternya juga kurang baterai ini teman-teman. Dan ini ada bagian memang dari rumah ini yang sudah saya pagar bambu. Nah, kemudian ini ada pohon seri yang sengaja nggak saya tebang. Bagian dari WC ya, dari luarnya ini rumah ini ya, ini agak berantakan karena baru saya sendirian. Ini ada kompor dah rusak, kompor lama memang peninggalan di sini. Kemudian ini ternyata teman-teman ada sumurnya ya, ada kamar mandinya ya, ada kamar mandinya. Tetapi memang nggak ada air. Ini saya mengangkut air teman-teman dari bawah sana ya. Ini nggak keluar airnya, nggak keluar, nggak ada airnya ya. Ini nggak ada airnya, saya harus mengangkut air ya. Dan untuk WC nya juga teman-teman, ini WC nya ya udah komplit, kotor tapi teman-teman ini juga saya harus mengangkut air ya untuk MCK. Kemudian teman-teman, rumah ini juga di atasnya ini ada bambu ya. Ada bagian dari dari rumah ini selain tembok, termasuk bangunan mewah inilah teman-teman. Makanya saya beli ya, mewah tembok. Ada juga bahan yang terbuat dari papan ya, nggak cukup. Ini karena berlubang jadi saya tampal bambu sehingga sehingga nggak kelihatan ya ke dalam. Kalau ngintip-ngintip nggak kelihatan ya. Nah teman-teman, ada satu hal yang mengejutkan lagi ya, bahwa ternyata pondok ini sudah keramik teman-teman. Kerombok ini sudah keramik ya, sudah keramik. Dan ini barang-barang saya ya, masih berantakan, ada mejanya. Sedangkan jendelanya teman-teman ini masih saya gunakan anduk ya, ada yang mengintip di luar kita tutup. Jadi begini teman-teman, sengaja saya tutup seadanya. Ini juga saya gunakan anduk ya. Ini jam teman-teman, sudah pukul 2. Ini teman-teman kamar saya, barang-barang saya sudah saya bawa kemari semua, masih berupa kardus ya. Ini ada ini baju ya, jaket yang sering saya gunakan saat saya berpergian. Kemudian juga ada jas, ada baju-baju gantungannya ya, ada yang perlu dicuci juga, ada yang kemudian ini ada gantungan tas saya, juga gantungan celana yang saya buat. Ini saya buat terakhir teman-teman. Ini juga ada jadi dinding ini saya gunakan multifungsi ya untuk menyimpan segala hal, benda-benda tetek bengek ya. Juga ada laptop, ini saya laptop untuk menulis teman-teman. Jadi selain saya berpetualang teman-teman, petualang
ke hutan sambil bertani gitu. Kadang-kadang nginap entah di rumah mana teman-teman, rumah tengah hutan ataupun membuat pondok. Selain itu juga saya punya kegemaran membaca buku ya. Biasanya kalau udah ketakutan di sini, udah kejadian sesuatu, itu saya lari pulang. Rasanya lebih nyaman berada di luar ya, di luar rumah ini ketimbang di dalam, karena asal di dalam itu entah apa-apalah kejadian yang membuat saya itu tidak nyaman ya. Kadang-kadang saya pergi malam sebentar kemari, apa yang bisa saya lakukan, kemudian saya balik lagi ya, turun lagi ke kota. Ini udah mulai aneh teman-teman, ini udah mulai aneh ya. Oh iya teman-teman, mulai aneh ya, mulai ada yang aneh-aneh, yang ngucil teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini sering muncul anjing ya. Ada 7 ekor anjing di sini kalau nggak salah berkeliaran. Yang sebagian itu muncul, sering saya kasih makan gitu, saya taruh makan, dah agak jinak sedikit. Ada yang liar itu, yang buas, yang hitam. Saya sempet mendekatinya tadi ya, sempet kamera, tapi saya nggak bawa senter. Nggak ke senter, nggak tahu saya entah rekamannya bagus apa. Di satu sisi teman-teman, saya merasa senang bisa punya pondok ya, karena saya di Jawa ini nggak memiliki apapun, tapi alhamdulillah syukur saya berhasil membeli pondok, walaupun pondoknya angker ya. Mudah-mudahan apa penghuni yang ada di rumah ini ya, penghuni sebelumnya, penghuni dari makhluk halus itu tidak mengganggu saya, dan saya berharap mereka pindah ya. Dan saya mau hidup tenang di tempat ini dengan bertani sambil membagi-bagi pengalaman kepada teman-teman. Sebisanya saya merekam video ya. Sudah dulu ya teman-teman. Perasaan saya nggak enak rasanya, perasaan nggak enak saya. Kalau misalnya keadaannya, nampaknya saya nggak bisa tidur malam ini teman-teman. Ini dah pukul 2, banyak gangguan di sana sini yang membuat saya sulit ya memejamkan mata. Bahkan saya hanya memiliki bantal itu, nggak menggelar tempat tidur teman-teman, nah, karena nggak bisa tidur, gangguannya datang terus. Demikian aja teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.